Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan, sehat serta walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembuatan tabel dan pengaturannya pada HTML. Untuk pokok bahasan sendiri, yang pertama kita akan mengenal bagaimana caranya membuat sebuah tabel pada HTML. Dan yang kedua, kita akan mencoba menambahkan CSS dalam tabel ya. Untuk kita tahu bahwasanya untuk keperluan layouting kita menggunakan atau membutuhkan sebuah CSS untuk mempercantik dan memperindah tampilan dari halaman web yang kita buat. Untuk tujuan belajarnya kita memahami ya, jadi mahasiswa memahami pembuatan tabel pada HTML, kemudian mahasiswa mampu menerapkan ya CSS dalam tabel. Tabel sendiri selain sebagai kerangka kerja, tabel juga dijadikan sebagai media untuk merapikan semua konten atau isi web yang ada di dalam halaman web itu sendiri. Jadi sebagai seorang webmaster atau desainer web tidak dapat meninggalkan tabel nantinya ya, karena tabel ini dapat dikatakan sebagai komponen HTML yang diharuskan dalam pembuatan sebuah website. Nah, untuk dapat membuat tabel maka harus menggunakan tag HTML yang dimulai dengan tag tabel ya. Jadi nanti di dalam elemen table ya, yang kemudian dimana diikuti dengan tag tr dan td ya. Nah, table sendiri di sini merupakan tag yang menerapkan kepada browser bahwa itu adalah sebuah table ya. Ini adalah elemen untuk menyusun sebuah table nanti, tag table. Tag table sendiri dapat diikuti dengan beberapa atribut seperti lebar maupun warna background. Nah, untuk tag tr ini adalah table row, jadi merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel. Sedangkan td ini adalah table data, ya, adalah tag yang digunakan untuk meletakkan data yang ingin diisikan dalam tabel ya. td dapat juga diartikan sebagai kolom. Ya, kalau tr ini baris, td ini bisa diartikan sebagai kolom. Jadi dapat membuat beberapa kolom di dalam sebuah baris tabel. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan akan tabel, ya HTML juga menyediakan elemen-elemen opsional lain dalam pembuatan tabel. Sebagai berikut, ada elemen th. Ini untuk mendefinisikan header ya di dalam tabel. Jadi bagian atas sendiri itu header dari tabel. Nah, ini bisa kita menggunakan elemen th nantinya dengan diawali dengan tag th. Kemudian ada t-head ya, ini juga sama digunakan untuk membungkus konten bagian judul atau kepala tabel. Ada t-body, kemudian ada t-foot ya, dimana fungsinya t-body ini digunakan untuk membungkus konten bagian isi atau tubuh dari tabel. Sedangkan t-foot digunakan untuk membungkus konten bagian kaki ya atau bawah dari tabel. Kemudian kita lakukan percobaan ya. Yang pertama ini adalah membuat tabel. Jadi untuk memulai pembuatan tabel kita butuh tag table sebelumnya ya. Jadi pada elemen tabel ini diawali dengan tag table ya. Nah, kemudian bisa kita tambahkan atribut pada table. Misalkan di sini ada border dengan nilai sama dengan 1 ya, silakan dicoba nanti, dicoba dulu. Ini ditulis ya menggunakan Visual Code Editor, disimpan pada web server, kemudian dijalankan. Jangan lupa amati perubahan seperti apa hasilnya ya. Pada kode di atas ya, ini ada atribut border ya, ini fungsinya untuk memberikan garis pada tabel ya. Sedangkan angka 1 ini merupakan ketebalan
garis yang akan ditampilkan. Silakan dirubah-rubah, misalkan diganti 2, 0, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Silakan diamati. Kemudian berikutnya adalah percobaan 2, yaitu menggabungkan sel pada tabel HTML ya. Kalau di Excel istilahnya adalah merge ya, merge cell. Nah, di HTML juga bisa kita lakukan. Nah, ada atribut yang namanya row span atau dan call span ya. Nah, ini row span digunakan untuk menggabungkan baris pada tabel. Kalau call span ini menggabungkan kolom pada tabel. Contohnya bagaimana? Nah, ini ada sebuah script ya, source code, silakan dicoba diketik. Nah, ini sebagai contoh, ini pada tabel row. Nah, kita membuat sebuah header ya, th row span ya. Jadi ya, 2 baris digabung menjadi 1, yaitu nama. Sedangkan th call span nilai ini 3 baris ya. Nilai dari 3 dan 2 ini menunjukkan jumlah baris yang akan di merge. Kemudian ini masih head, kimia, fisika, biologi. Terus ada pada TR berikutnya ada TD Robi nilai 76, 80, 81 ya. Silakan dicoba, kemudian diamati perubahan yang terjadi. Oke, di sini ada penjelasannya. Jadi row span ini memiliki nilai 2, artinya baris yang akan digabung berjumlah 2 baris ya. Begitu juga untuk call span 3, artinya kolom yang digabung berjumlah 3 kolom. Untuk percobaan berikutnya yaitu adalah memberikan warna dan jarak antar sel pada HTML. Ya, masih dengan data yang sama, bedanya di sini nanti silakan ditambahkan atribut ya, border 1, cell padding nilainya kasih 8. Terus pada th headernya dikasih warna ya, kasih atribut bg color. Coba amati apa yang terjadi ya. Perubahan yang perlu tambahan hanya bagian sini saja. Oke. Ini bisa silakan dirubah-rubah nanti jarak antar sel ini dalam sel padding ini ya. Coba dirubah-rubah, kalau 10 bagaimana, kalau 20 bagaimana ya. Biar tahu perubahan yang terjadi. Berikutnya, nah ini menerapkan kode CSS ya. Setelah kita mencoba full HTML, kali ini kita akan mencoba menambahkan atau menggunakan script CSS ya. Jadi kita ketahui ada 3 cara kemarin, ada yang inline, ada internal, ada eksternal ya. Jadi silakan digunakan yang mana. Ya, pada contoh kasus ini saya menggunakan yang internal ya. Jadi langsung saya tulis di elemen head, saya tambahkan style di sini, style. Nah, di sini adalah konstruktornya ya. Jadi ada table berserta propertinya. Oke, berikutnya nah, jadi di sini ada penjelasan ya, properti border collapse ini digunakan untuk menciutkan garis tabel menjadi 1 baris ya. Kemudian ada property weight, ini penjelasannya ya, digunakan untuk mengatur tabel agar mengikuti ukuran layar. Berikutnya border 1px ya, ini digunakan untuk memberikan garis beserta ketebalan garis dan warna dari garis tersebut. Kemudian ada padding, ini mengontrol jarak antar konten yang ada pada tabel. Nah, kemudian ada background color, kemudian ada color, kemudian ada hover ya, saya tambahkan hover ini biar terlihat interaksinya. Digunakan agar baris pada tabel memberikan efek warna saat kursor mengarah kepada garis tersebut. Nah, ini yang bagian akhir ada tugas. Jadi buatlah sebuah tabel yang menggunakan HTML dan CSS seperti pada gambar berikut. Jadi tampilannya
minimal seperti ini ya. Jadi semua kontennya ini berada di center ya, di tengah, bukan di left atau right, tapi di tengah, di center seperti ini ya. Ini ada number, ada nama, ada nilai, kimia, fisika, biologi. Nah, kemudian silakan jika sudah kumpulkan source code-nya, hanya satu file saja, diupload di pertemuan 6 Google Classroom. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.